balik lagi sama gue Ai di Sore Session kali ini. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang berat dengan cara yang super ringan. Gimana nih kabar kalian? Masih aman? Atau isi kepala kalian udah kayak tab Google Chrome yang kebanyakan dibuka sampai laptopnya bunyi Aduh Ai, analogi kamu langsung ini ya, langsung kena mental ya. Iya dong. Halo semuanya, aku Nanda dan ya kayaknya banyak dari kita ini otaknya lagi overheating ya sekarang nih. Bener banget. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu hal yang sering banget terjadi di kalangan mahasiswa, apalagi di pekan UTS atau UAS. Widih, apaan tuh? Ya, apalagi kalau bukan burnout. Lo sadar gak sih, Nda? Sekarang tuh dikit-dikit anak kuliah tuh bilang, aduh gue burnout nih. Kayak temen gue tahu tugas belum dibagi aja pasti mereka udah bilang kayak gitu, dan bikin gue ngerasa stres juga buat mikirin. Sadar banget ya, tapi pertanyaannya, kita beneran burnout secara klinis atau cuma sekedar mager dan capek biasa sih, gitu kan? Nah, ini yang seru. Jadi kita bakal bahas bareng-bareng pada episode kali ini. Nah, ini dia, apa sih bedanya? Jangan sampai kita cuma pakai istilah kata burnout buat alasan bolos kelas pagi doang kan, dah? Oke, secara ilmiah, burnout akademis itu bukan cuma capek fisik setelah begadang ngerjain tugas semalaman gitu Terus ya. gimana tuh? Jadi menurut penelitian dari World Health Organization, burnout itu sindrom akibat stres kronis di tempat kerja atau dalam konteks kita ini ya, di lingkungan akademis yang gagal dikelola dengan baik. Nah, kalau itu tuh ada tanda-tandanya nggak sih, Dah? Pasti ada dong. Dan di sini ada 3 tanda utama burnout akademis ya. Yang pertama itu ada eksitasi emosional. Apa sih gitu kan? Itu tuh kehabisan energi total. Jadi kayak bangun tidur pun kita udah ngerasa capek. Oh, itu bener iya kan? Iya. Baik capek fisik maupun mental gitu kan, udah ngerasa capek. Nah, terus tanda yang kedua itu ada depersonalisasi. Jadi kayak kita itu udah mulai nggak peduli sama kuliah, tugas, bahkan masa depan sendiri. Gila. Bawaannya itu kita tuh sinis terus gitu loh. Terus tuh yang terakhir apa tuh? Yang terakhir itu ada penurunan efisiensi. Jadi tuh kayak kita merasa diri sendiri itu nggak berharga, nggak berguna, nggak berkompeten gitu kan. Padahal kan bisa jadi diri kita itu pinter berprestasi gitu iya, kan. bener banget sih. Gue juga relate tuh sama yang nomor 1. Gue sering banget kehabisan energi total, bangun tidur pun rasanya kayak udah capek fisik dan mental. Nah, tapi serius Ai, fakta di lapangan itu cukup mengkhawatirkan ya. Kenapa tuh? Ada survei dari American Psychological Association yang nunjukin kalau hampir 70% mahasiswa itu mengaku ngerasa stres akademik yang luar biasa. Dan setengahnya itu berujung ke burnout yang membuat IPK mereka itu terjun bebas, turun drastis gitu. Jadi ini bukan sekedar males ya, tapi masalah kesehatan mental yang nyata. Gila ya, itu bener-bener mimpi buruk sih kalau IPK udah turun tuh. Apalagi yang 70% itu tuh angka yang besar banget. Berarti ya buat Soneters yang lagi nonton sekarang, yang lagi ngerasa hampa banget sama kuliahnya, you're not alone guys. Kalian gak aneh dan kalian gak lemah. Tapi Nda, kenapa sih angkatan kita ini yang rentan banget kena burnout? Kayak angkatan sebelumnya tuh kayaknya gak sesering kita gak sih? Ya, karena itu terjadi karena banyak faktor. Yang pertama itu ada tuntutan kompetisi. Jadi kayak sekarang ada tekanan terselubung kalau kuliah aja nggak cukup gitu kan? Iya bener banget sih. Iya kan? Jadi kita tuh harus ikut magang, organisasi, lomba, dan plusnya itu kita tuh harus estetik di media sosial gitu. Jadi kita tuh kena sindrom selalu kurang. Yang kedua itu ada batas antara istirahat dan produktivitas itu makin abu-abu karena teknologi.
Bener banget sih, apalagi yang estetik, kita tuh bener-bener gak bisa ninggalin kata estetik, apalagi kalau menyangkut media sosial. Walaupun kayak tugas kita banyak, kita tetap harus estetik gak sih? Anak Gen Z banget berarti kita ini. Berarti itu sama aja gak sih, Nda? Kayak kita tuh dikejar bayaran kita sendiri gitu. Kayak HP kita bunyi notifikasi grup di kelas jam 11 malam. Itu bener-bener mimpi buruk juga sih bagi gue ya. Dan kita ngerasa berdosa kalau kita nggak langsung bales. Kayak otak kita tuh dipaksa standby 24 jam nonstop kayak Indomaret. Bener gak sih, Nda, kata gue? Bener banget. Nah, makanya aku mau ngajak kalian semua nih yang nonton di sini itu mulai berani membuat batasan gitu. Jadi ingat ya, tubuh dan pikiran kita itu bukan mesin yang terbuat dari nuklir, bertenaga nuklir gitu kan. Jadi kayak mereka tuh butuh fase cool down. Benar. Memilih tidur cepat itu bukan tanda kamu gagal, tapi itu bentuk investasi buat kamu itu nggak hancur di tengah jalan. Berarti nih bisa banget nih gue kayak alasan tidur cepet biar gue nggak burn out nggak sih? Iya, bisa banget sih. Ya, itu kan itu juga alasan. Kesehatan kita itu lebih penting gitu ya, daripada kita nanti putus di tengah jalan gitu. Iya, itu bener-bener enggak banget guys bagi gue. Jadi kayaknya itu alasan juga ya. Iya. Jadi intinya buat Soneters, kalau baterai HP kalian lowbat nih, kita kan buru-buru cari charger, bener kan? Bener banget. Nah, apalagi nih buat kalian-kalian Gen Z yang bener-bener gak bisa lepas dari handphone ya. Masa waktu kita sendiri yang lowbat, kita malah buka aplikasi yang berat sih? Yuk, kita mulai dengerin alarm dari diri kita sendiri ini. Betul. Jadi kuliah itu lari maraton ya, bukan lari cepat 100 meter. Yang penting itu kita sampai garis finish dengan selamat dan tetap waras. Gokil. Makasih banyak Nanda buat obrolan dagingnya hari ini. Ini juga peringatan buat kalian para maba-maba nih yang mau masuk kuliah, buat tetap semangat dan jangan putus asa. Jangan menghindari dari burnout karena semua bakal ngerasain. Bener gak sih, Nda? Bener banget ya. Jadi tuh kita sebagai mahasiswa itu entah mahasiswa akhir, tengah, ataupun bahkan maba nih ya, maba baru berapa bulan aja bisa ngerasain burnout ini gitu. Jadi nggak harus semester akhir ya, karena kebanyakan tuh kayak semester akhir tuh emang tekanannya banyak ya, benar. Cuman itu kalau masalah burnout ini kan kita pasti maba pun bisa ngerasain gitu. Bener banget, kayak walaupun kalian pikirnya ih pasti masih ringan nih kuliah, jangan menyepelekan, oke guys? Tapi kalian juga tetap semangat ya. Kita di sini bukan takut-takutin, cuman kayak kalian tuh harus semangat gitu. Pasti bisa lah terlewati masa-masa kalian kuliah. Bener, mungkin itu aja ya Soneters. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian yang lagi ngerasain burnout juga. Sampai jumpa di episode Sonet Session berikutnya. Dah.